Tiga informasi penting dari Taspen bagi pensiunan. Berikut informasi pertama, penjelasan Taspen soal pencairan gaji pensiunan di hari libur tanggal 1, apakah jadi dicairkan pada tanggal 1 atau tidak. Kemudian yang kedua, alhamdulillah gaji ke-13 pensiunan cair lebih cepat. Dan ketiga, terkait dengan ada kabar yang mengatakan bahwa Sri Mulyani restui skema dana pensiun dengan fully funded. Apakah benar? Ketiga informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini di Kamis 29 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan penjelasan Taspen soal pencairan gaji pensiunan di hari libur. Tidak terasa sebentar lagi masyarakat Indonesia akan segera menyambut bulan Juni 2025. Namun di awal bulan Juni 2025 nanti ada kabar bahagia untuk para pensiunan di Indonesia, yang mana gaji pensiunan PNS akan kembali cair di tanggal 1 Juni 2025 atau bertepatan dengan hari Minggu. Dalam pencairan gaji pensiunan ini akan ada 3 tunjangan melekat yang akan diterima kembali oleh para pensiunan PNS di awal bulan. Penyaluran gaji pokok atau pensiun pokok dan tunjangan melekat bagi para pensiunan PNS diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Nah, berbicara perihal tanggal pencairan pensiunan PNS bulan Juni besok di tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan hari libur, lantas bagaimana pencairan PNS di 1 Juni? Apakah cair atau diundur? Meskipun bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur, yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni, proses penyaluran gaji pensiunan PNS dipastikan sesuai aturan yang berlaku. Informasi ini memberikan kepastian kepada para pensiunan PNS bahwa hak keuangan mereka akan diterima tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Bahkan Taspen pun mengingatkan agar para pensiunan mengecek rekening masing-masing pada hari Senin 2 Juni 2025 guna memastikan dana telah masuk dengan lancar. Nah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun, PT Taspen akan menyalurkan gaji pokok serta berbagai jenis tunjangan lainnya kepada para pensiunan PNS. Jaminan pencairan ini mencakup keseluruhan komponen yang selama ini diterima setiap bulan, termasuk tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Dalam ketentuan terbaru disebutkan bahwa besaran gaji pokok pensiunan PNS ditetapkan sebesar 75% dari gaji pokok yang diterima oleh PNS aktif. Besaran tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dan menjadi acuan resmi dalam proses pencairan bulan Juni 2025. Pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi. Adapun besaran gaji pensiunan PNS 2025 yang akan cair 1 Juni, golongan 1 akan mendapatkan gaji pokok maksimal Rp2.256.000, golongan 2 mendapatkan gaji pokok maksimal Rp3.428.000, golongan 3 gaji pokok maksimalnya Rp4.029.600, dan golongan 4 gaji pokok maksimalnya Rp4.957.100. Nah, itulah terkait dengan pencairan gaji yang akan dilakukan pada tanggal 1 Juni yang tinggal 2 hari lagi, ya, 30, 31, 1. Jadi 2 hari lagi Bapak Ibu akan mendapatkan pencairan gaji. Kemudian informasi kedua terkait dengan gaji ke-13 pensiunan cair lebih cepat. Apakah benar atau tidak? Nah, berikut informasi selengkapnya. Jadwal pencairan gaji ke-13 pensiunan telah resmi diumumkan oleh PT Taspen. PT Taspen menginformasikan bahwa gaji ke-13 pensiunan akan disalurkan paling cepat pada tanggal 2 Juni 2025. Pencairan gaji ke-13 pensiunan tersebut lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun lalu, gaji ke-13 pensiunan mulai dicairkan pada tanggal 3 Juni 2024. Sekarang dicairkan lebih cepat di tanggal 2 Juni.
Tunjangan khusus yang dicairkan pemerintah jelang awal tahun ajaran baru ini merupakan salah satu fasilitas yang berhak diterima oleh pensiunan golongan 1 hingga 4. Pemerintah melakukan hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian yang telah dilakukan para pensiunan untuk negara. Diharapkan dengan adanya pencairan tunjangan ini, para pensiunan tetap mendapatkan kesejahteraan yang layak. Dalam ketentuan PMK nomor 23 tahun 2025 yang telah disahkan oleh Sri Mulyani, komponen gaji ke-13 pensiunan sama dengan nominal gaji bulan Mei 2025. Gaji ke-13 pensiunan terdiri dari beberapa komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Komponen gaji pokok akan diberikan berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024, sedangkan tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan suami istri dan tunjangan anak. Tunjangan suami istri akan diberikan sebesar 10% dari gaji pokok, sedangkan tunjangan anak senilai 2% dengan catatan maksimal 3 anak. Sedangkan untuk tunjangan pangan akan diberikan senilai Rp72.420 per jiwa. Nah, kemudian informasi ketiga terkait dengan kabar gembira. Beberapa media sosial mengatakan bahwa Sri Mulyani merestui skema dana pensiun dengan fully funded. Peluang uang pensiun capai 1 miliar kini semakin nyata di depan mata. Apakah benar? Nah, pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan dikabarkan akhirnya merestui perubahan besar dalam sistem dana pensiun PNS. Skema lama yang dikenal dengan PSU-GO, di mana pembayaran pensiun sepenuhnya bergantung pada APBN, akan digantikan dengan sistem fully funded atau iuran pasti. Perubahan ini direncanakan sebagai solusi struktural terhadap membengkaknya beban pensiun negara yang semakin tidak tertahan dari tahun ke tahun. Skema PSU-GO selama ini menghimpun iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS, dikelola oleh operator pemerintah. Namun karena skema tersebut tidak menciptakan dana cadangan yang cukup, pemerintah harus menyokong kekurangan dari APBN setiap bulannya saat PNS mulai memasuki masa pensiun. Dengan skema baru fully funded, PNS akan menyetor iuran pensiunan yang lebih besar karena dihitung dari take home pay, bukan hanya gaji pokok. Pemerintah sebagai pemberi kerja juga turut berkontribusi menciptakan skema pembiayaan 2 arah. Dana ini akan dikumpulkan sejak awal masa kerja hingga pensiun. Dikelola dengan prinsip investasi berkelanjutan agar memastikan atau menghasilkan imbal hasil yang optimal. Nah, wacana perubahan skema ini sebenarnya telah digulirkan sejak 2020 lalu. Namun pandemi COVID-19 membuat seluruh rencana reformasi fiskal kini tertunda. Kapan mulai diberlakukan? Terkait dengan skema fully funded ini, berdasarkan data yang kita himpun pada pagi hari ini, masih belum terbit aturan terkait dengan skema fully funded ini, sehingga kita masih belum tahu kapan akan mulai direalisasikan fully funded ini dan siapa saja yang akan berhak menerimanya.